Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam. Bayam dipetik untuk ceriping camilan. Mendengar bunyi jawaban salam, nampaknya Bapak Ibu masih banyak cicilan. Tasik wonten cicilane? Alhamdulillah. Dawuhipun guru kula, wong akeh utange dawa umure. Sebab didongakno nambek sing utang. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dijual oleh Pak Mamat. Semoga yang jawab salamnya semangat, tidak punya hutang sampai kiamat. Banter amin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh, saha sesepuh yang sama-sama kita taati, takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah sholat subuh, jamaah pengajian, dan insya Allah calon-calon penghuni surga Allah yang saya muliakan. Suatu majelis tanpa ada puji syukur kepada Allah, maka majelis itu akan terputus dari rahmat Allah. Suatu majelis tanpa ada sholawat Nabi, maka majelis itu tidak berbau wangi, bahkan busuk bagaikan bangkai. Oleh karena itu, mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, mari kita baca sholawat Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah para sederek kula sedaya, jaler estri enom lan tuwa, mumpung urip ana ing donya, salat ngaji lakonono. Salatullah salamullah ana donya pira suwene, bebasan mung mampir ngombe, dilereni maksiate kanggo amal akhirate. Salatullah salamullah
Kanjeng Nabi sampun ngendika wonten hadis kanthi cetha golek ilmu diwajibno wiwit lahir nganti sedo gak pandang soge miskin nom tuwa mumpung urip padha ngaji supaya kita dadi wong mulya dunya akhirat bahagia. Salatullah bisiril Fatihah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai prolog pembuka, perputaran waktu silih bergantinya siang dan malam terasa amat sangat cepat, sehingga tahu-tahu kita sekarang ini sudah berada di tahun yang baru, tahun 1445 Hijriah. Menurut hitungan matematika, bergantinya tahun maka bertambah umur kita, yang satu menjadi dua, yang dua menjadi tiga, begitu selanjutnya. Akan tapi harus kita sadari bahwa bergantinya tahun hakikatnya tidaklah bertambah umur kita, justru mengurangi jatah umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ini semakin termakan oleh usia, tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah loyo, tambah loyo, tambah loyo, tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes, tambah tuwek, tambah tuwek, tambah tuwek, mewek, suwe-suwe mah mati. Nek matek niku kadosi kangge hayawan, kangge tumbuh-tumbuhan niku jenenge matek. Matek niku nikmate entek. Jadi sudah tidak ada nikmat lagi, setelah mati sudah tidak ada nikmat, tidak ada siksa kubur dan seterusnya. Nek panjenengan kali kula wis mboten matek ya semati ya. Mati nikmate ganti. Mari nikmat gene dunya niki benjing nikmat gene alam barzah. Amin. Nikmat maling gene alam akhirat mati. Syukur-syukur kados para alim ulama, para kiai, para habaib, para wali-wali niku mboten mati tapi sedo. Sedo singkatane siksane ado. Jadi wis gadek disiksa langsung mlebu swarga. Lah nek sing bejat-bejat niku ya gak mati, gak sedo tapi bongko. Diobong nang neraka. Para rawuh ingkang dirahmati Allah, dadi panjenengan kali kula niki tambah tuwa, tambah tuwa. Nek kula tingali panjenengan iki awet enom rupane nggih. Sing umure 72 koyo 17. Ada yang mengatakan bahwa orang itu kalau sudah tua kena penyakit B7. Nah, kena diangen-angen, dirasa awak iki wis katut B7 apa B piro ya. B7 penyakitnya orang yang sudah tua. 1B bingung. Ndase ngeluan. Balak-balik ngontal oskadon ya. Kadang meningkat dadi gak sambung. Omong ambek pikiran gak patek sambung. Sing nemen maneh dadi pikun. 1.
B yang kedua blawur. Hati meripat wis gak patek ketok. Kayak kula nih adek kacamataan ya. Iki rada blawur berarti ya. Pemane gawe maca Quran, adek Qurane cilik-cilik wis tambah gak ketok blas. Tapi ambek duit non ambek wong ayu ketok mboten. Tambah jelas. Ambude tok ketara. B male budek, yang ketiga budek, kuping gak patek krungu. Tapi wonten hikmah diajak ngerasani gak iso. Cuma repote nek kuping gak krungu niku, nek ana wong ngomong liri jari ngerasani, nek banter jari nyentak niku repote. Lah wonten malih. Wonten tiang estri meteng tuwa sing lanang gak krungu kupinge. Bareng kating lahirno Mas, aku iki kating lahirno celukno bidan aku iki Mas. Budal Pak. Mulai oleh biduan, lho lah ngene opo. Ati bidan sok dadi biduan, repot. B malih binor pinten? Yang keempat bogang. Ati untu niku suwe-suwe merotoli ya. Nek untu merotolin ki sumpek nek wayahe kenduren nek mangan sate sumpek. Cokot ngiwo mencolot nengen, nengen mencolot ngiwo, akhirnya diuntali celega ya. B male buyuten. Nanti buyuten tangan ini bergerak sendiri ya. Lah nanti semerap gitu yang tangannya buyuten. Nah wonten gene Mekah niku jamaah kula niku wonten sing tangane ngeten ya. Loh, budal mboten ngeten sampean kok saniki ngeten. Ya. Ternyata dia menemukan tasbih di Masjidil Haram, dibawa pulang, dibawa ke maktab atau hotel, tangannya ke ini terus. Oh, tolong dikembalikan saja di tempatnya. Wis sampean balekno iku duduk tek sampean. Dual hasil waras, sudah tidak gerak-gerak lagi. Itu bukan faktor tuwek, tapi faktor ik tadi. B malih sing nomor pinten? Nomor pinten Pak? Nomor gangsal. Bingung, blawur, budek, terus bogang, buyuten. Nah, sing nomor 6 boyok. Berarti boyok, Pak. Bongkok. Berarti kudu pijet ta ya. Iku 6. Lah sing nomor 7 beser. Nah, prostat dan seterusnya. Nah, 7. Wonten tambahan malih ya. Benjut terus yang botak ya. Pun sampai nangen-nangen dhewe aku wis katut 7 apa durung ya. Nah, jadi kalau sudah katut 7 ini berarti wis tuwek temen. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, mari sisa-sisa umur yang terukur, sisa-sisa nafas yang terbatas ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai umur kita terbuang begitu saja. Jangan sampai umur kita hilang tanpa guna, tanpa makna dan sia-sia. Kita berharap semakin tua kita, semakin baik dan sempurna amal kita. Itulah kata Nabi, manusia yang terbaik, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik atau bagus akhlaknya. Tambah tua tambah sae tambah sae. Haji buru niki wonten berita ada kakek-kakek umur 60 tahun mati di pangkuan wanita cantik dalam keadaan bugil. Nah iki jenenge gaplek beringkilan, tuwek-tuwek pedakilan. Oleh karena itu para jamaah yang terpenting, mari kita tingkatkan
Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi panjang umur. Kita tingkatkan yang pertama keimanan kita, yang kedua keislaman kita, yang ketiga akhlak kita. Keimanan kita tingkatkan diantaranya supaya iman kita itu tambah meningkat, tambah kuat, maka kita kasih menu yang bergizi bagi kesehatan iman. Di antaranya satu, banyak baca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam. Kalau malam bangun, panjenengan nek dalu nggih melek. Lan apa? Pipis. Ayo disisihkan sedikit waktu, terutama di sepertiga malam. Kemudian untuk peningkatan iman lagi, harus selektif kita dalam berteman. Ayo konco-konco sing soleh. Syukur-syukur jenenge soleh, wonge soleh sisan. Wah, iki tepak ya. Terus kita banyak berpuasa. Kalau tidak puasa ya kalau makan jangan sampai melebihi porsi. Nek maem pun sampai kuwaregen. Didik-didik balak-balik gak masalah. Ya, pokoknya gak kuwaregen. Kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih banyak membaca kalimat tahlil. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan sering mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu menu yang bergizi bagi kesehatan iman kita. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan keislaman kita dengan banyak mengaji, tolabul ilmi, memperbaiki rukun Islam kita. Kita laksanakan rukun Islam dengan baik dan benar. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kita bawa sampai akhir hayat kita. Kemudian sholat, yuk kita perhatikan sholat kita. Bagaimana sholat kita, sudah jangkep atau belum? Kalau sudah jangkep, alhamdulillah. Ditingkatkan lagi bagaimana sholat kita, apakah sering tepat waktu atau suka kita olor-olor? Yang tahu diri kita sendiri. Banyak yang sholatnya itu sarip, asar campur maghrib. Dan masih banyak juga yang meninggalkan sholat karena apa? Resepsi. Polai ngarak gak sembahyang. Kula delok niku kemantene gak sembahyang. Bapak ibu yo gak sembahyang. Terutama asar ya. Marungoten sing ngarak gak sembahyang. Sing jaga kerdus lho yo gak sembahyang sisan. Masya Allah, emanin ya. Kemudian bagaimana sholat kita, pakaian sholat kita sudah bagus atau ala kadarnya, terutama anak-anak muda. Nek bapak-bapak pun saya arek enom nu kadang kelambi ini sembahyang kaos oblongan tok ya. Warna ono tulisane kopi cap kapal api. Iku sak enom burine maca ya. Napa malih dilungkasi pilkada, pilpres. Oh, kada kaos-kaos ono tulisane. Napa niku tulisannya? Coblos siapa itu? Kemudian bagaimana kehusuan sholat kita? Sholat kita apa sudah khusyuk atau masih ngelantur kemana-mana? Nek kinten-kinten panjenengan dos pundi Pak? Sholatnya kira-kira mulai Allahu Akbar sampai salam eling Gusti Allah tok napa eling macem-macem? Macem-macem. Ket biyen nggih ngoten mawon nggih. Diterusaken. Lho ngoten niku diterusaken. Ya yuk berusaha sholat yang lebih khusyuk. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sholat, zakat, infak, sedekah, puasa dan berhaji kalau sudah mampu. Kalau belum mampu, maka kita usahakan melaksanakan amal-amal atau amal soleh
yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah yang ketiga kita tingkatkan akhlakul karimah, akhlak kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan saya sampaikan kitab Mukhtarul Hadis yang ada kaitannya dengan akhlakul karimah. Ini kok pembukaan Pak dari ngaji. Ini kok pembukaan. Jadi ngajinya tentang akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makarimul akhlaqi asyaratun takunu fir rajuli wa la takunu fi ibnihi wa takunu fil ibni wa la takunu fil abi wa takunu fil abdi wa la takunu fi sayyidi yaqsimuhallahu liman arada bi as-sa'adah. Sidqul hadis wa sidqul ba's wa i'ta'us sa'il wal mukafatu bis sana'i wa hifdzul amanah wa silatur rahim wa tadhammumul lil jar wa tadammumu lis sahibi wa ikra'ud dhaif wa ra'suhunna al haya. Rawahul Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, makarimul akhlak, akhlak yang mulia itu asyaratun, ada 10 macam. Takunu fir rajuli, kadang semuanya terdapat dalam diri seseorang, wala takunu fi ibnihi, tapi tidak terdapat dalam diri anaknya. Wa takunu fil ibni, terkadang semuanya terdapat dalam diri seorang anak, wala takunu fil abi, tetapi tidak terdapat dalam diri ayahnya. Wa takunu fil abdi, dan terkadang semuanya terdapat dalam diri seorang hamba, wala takunu fi sayyidi, tetapi tidak terdapat dalam diri tuannya. Yaqsimuhallah, Allah membagikannya liman arada bihi, untuk orang yang dikehendakinya, as-sa'adah, berupa hidup bahagia. As-sidqu al-hadisi, yaitu jujur dalam berbicara. Wa sidqul ba'si, pemberani dalam perang. Wa i'ta'us sa'ili, selalu memberi orang yang meminta. Wal mukafa'atu bis sana'i, selalu membalas perbuatan baik. Wa hifdzul amanati, memelihara amanat. Wa silaturrahim, bersilaturrahim. Wa tadhammumu lil jari, memelihara hak-hak tetangga. Wa tadhammumu lis sahibi, memelihara hak-hak teman. Wa ikra'ud dhaif, dan menghormati tamu. Wa ra'suhunna al haya, dan paling utama di antara semuanya adalah rasa malu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut menjelaskan tentang 10 akhlak mulia. Jadi 10 akhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua punya 10 akhlak mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita punya 10 akhlak mulia ini, dijamin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan 10 akhlak mulia ini kadang-kadang dimiliki oleh seseorang, termasuk para orang tua, tapi tidak dimiliki oleh anaknya. Dan sebaliknya, kadang-kadang akhlak ini, 10 akhlak ini dimiliki oleh anaknya, tapi tidak dimiliki oleh orang tuanya. Dan 10 akhlak ini kadang-kadang dimiliki oleh para hamba sahaya, buruk, tidak dimiliki oleh jeragannya. Maksudnya pun dasmini 10 akhlak ini kadang-kadang wong tuane apik tapi anaknya gak apik. Wonten ta mboten ngoten? Ya. Ono bapak nih alim ulama, anaknya ngelama, ono. Gini mboten?
Gen mriki wonten. Ono ibune muslimat, anake bejat nggih. Ono sing sak balike anake apik nggih. Anake apik, bapakne gak apik. Kadang niku nggih. Ono maneh bapakne gak tepak, anake tambah nemen iki ono. Bapake kalong, anake kampret. Bapake nyolong, anake nyopet. Para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata terbentuknya akhlakul karimah itu tidak cukup melalui orang tua saja, tidak cukup melalui seseorang yang berpengaruh saja. Terbentuknya akhlak mulia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor lingkungan. Kalau kita kepingin anak-anak kita tentunya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, maka hendaklah anak-anak itu diletakkan di lingkungan yang baik. Lingkungan itu ada 3. Satu, lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Kalau kepin putra putri kita, generasi kita berakhlakul karimah, satu, lingkungan keluarga harus baik. Artinya bapak dan ibunya harus bisa menjadi suri toladan keluarganya. Bapak dan ibunya memberikan pendidikan agama yang cukup, memberikan makanan yang halal bukan yang haram. Kemudian tidak cukup itu, nah kalau kepin putra putrinya saya sekolahkan anak ke sekolah yang menjanjikan ilmu, iman dan amal. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat. Konco-koncone arek-arek kudu tepak. Yen omah wis apik, diondokno sisan, bareng mulai kumpul arek bejat-bejat tok, katut napa mboten? Katut. Termasuk sakniki konco akrabe arek-arek niku sinten? Sinten konco akrabe? HP. Nah, HP niku nggih saged bejatno arek-arek nek gak hati-hati. Dan tidak kalah pentingnya lagi para jamaah, seseorang itu siapa saja punya akhlak yang baik itu karena apa? Yaqsimuhallahu liman arada bihi sa'adah. Yaitu tidak kalah pentingnya semua adalah kehendaknya Gusti Allah. Jika Allah berkehendak agar hambanya bahagia, maka hamba tersebut diberi 10 akhlak yang mulia. Jadi kehendak Allah itu yang terpenting juga. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa. Nek kepin yukani saya wong tua gak oleh bosen-bosen donga dateng Gusti Allah. Donga teng Gusti Allah. Nek gak iso donga cara Jawa nggih bahasa Arab mawon. Ya. Wali ae. Nek gak iso donga bahasa Arab cara Jawa, ayo donga yoga didongaaken. Ya Allah, sampeyan dadosaken yoga kula sae-sae soleh solihah, selamat dunia selamat akhirat. Al-Fatihah. Ngoten. Gak kewaya gak iso bahasa Arab, donga bahasa Arab. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Iku dongane ngising. Arek gak sida selamat mencret gantian ya. Didongaaken yoga. Di samping itu panjenengan nggih ngoten, nek kepin duwe akhlak sing sae nggih donga, Pak. Donga teng Gusti Allah, minta akhlak yang bagus. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kita ketika kita bercermin, kita dianjurkan untuk berdoa. Sampai nek ngilu nih loh, tak bendinten lak ngilu apa? Paes di depan kaca itu. Panjenengan donga tambah ini. Kadang gak donga nggih wis. Pokoke suri-suri. Itu kita dianjurkan berdoa minta akhlak yang bagus. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Niku bahasa Arab.
Nek cara Jawane atau bahasa Indonesianya, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan tubuhku, maka baguskanlah akhlakku. Hadis yang biasa buat nanti ndonga, mulai ngkin kudu ndonga. Jadi nek pas ngilu niku, Gusti panjenengan dadosaken kula sae. Kula nyuwun tolong panjenengan bagusaken akhlak kula, terutama 10 akhlak yang mulia. Lho ngoten, Pak. Pak, sampean ndonga. Terutama ibu-ibu ini biasa balak-balik ngilang-ngilu wae. Pokoke cirine ibu-ibu ana kaca mesti ndelok, ya. Ana kaca ngene pundi mawon mesti ndelok niku. Mesti ngilu ibu-ibu. Nek bapak-bapak mboten patek ya. Gak patek paes. Nah, ibu-ibu itu harus sering berdoa begitu. Para jamaah yang dirahmati Allah, niki kok pun siap niki konsumsi niki. Ngoten kula waca singkat mawon ya. Akhlak mulia atau 10 akhlak mulia tersebut, barang siapa yang memilikinya maka termasuk orang-orang yang berbahagia. 1. Sidqul hadisi, jujur dalam berbicara. Nek ngomong gak mencela-mencele, tidak suka berbohong, menjadi orang yang dapat dipercaya. 1. Yang kedua, wasidqul ba'si, pemberani dalam perang. Masa ini kan perang ya. Nah, tapi ada perang yang lebih besar kata Nabi, adalah perang melawan hawa nafsu. Kita harus berani melawan kemalasan. Kita harus berani melawan dorongan nafsu untuk berbuat jahat. Dan kita semangat bekerja dan beribadah. Nek biyen niku musuh londo, Pak. Perang musuh londo. Sakniki perang musuh blonjo. Ngene mboten? Mangkane krana londone wis gak ana, ayo ing semangat nyambut gawe, semangat beribadah. Kemudian yang ketiga, wa i'ta usaili, akhlak yang ketiga, selalu memberi orang yang meminta. Itu satu akhlak. Jadi kalau ada orang yang minta kepada kita, kita beri. Itu satu akhlak, Pak. Mboten kabeh tiyang ngoten niku, ya. Ono sing ngekeki ku leren delok dhisik, ya. Diparani wong ngemis ya didelok potongane. Nek cek sehat gak dikei. Wonten ngoten niku. Pundi tiange? Gak teko. Jadi akhlak yang mulia itu siapa yang minta kepada kita, selama kita mampu untuk memberi, maka diberi. Termasuk meminta dalam napa niku. Ada sumbangan, ono sumbangan, ono tarian, ono pengemis, kita kasih, dia minta kita kasih. Artinya suka membantu, suka menolong. Itu akhlak yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal mukafa'atu bis-shana'i, yaitu akhlak selalu membalas perbuatan baik. Artinya tahu balas budi. Tidak mudah melupakan jasa orang lain. Kalau kita diberi sesuatu, maka Allah memerintahkan balaslah lebih baik. Kalau tidak, setara. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surat An-Nisa 86. Dan apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, kalau di sini adalah ucapan salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah sepadan dengannya. Kalau ada ucapan salam assalamualaikum, maka akhlak kita menjawab harus lebih dari itu, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tambah bagus. Kalau tidak bisa, maka sepadan assalamualaikum waalaikumsalam. Termasuk buuan itu penghormatan. Ono selamatan terus sampean dibuwi, itu penghormatan. Nek dibuwi 1.000, nah
maka balekno 200. Bagus. Itu Pak. Kalau tidak bisa yo pancet. Tapi ya kudu mikir. 10 tahun kepengker 1.000 bali pancet itu jenenge gapleki jenenge. Ya harus punya malu kita. Ngoten nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Ini riyo niki besar niki akeh wong duwe gawe. Alhamdulillah. Cuma akeh sing susah. Termasuk kalau diparani wonten sing moro yai, terus pundi yai kata buwuan. Bayaran pancet buwuan akeh. Remek awak niki lho sing ngoten. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi akhlakul karimah yang keempat yaitu selalu membalas perbuatan baik. Tahu balas budi. Kemudian yang kelima, wahibdul amanah, memelihara menjaga amanat titipan, termasuk berupa istri, anak, harta kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan. Nah semuanya diruat, dirumat dan diramut dengan baik. Kemudian yang keenam, wasilaturrahim, suka bersilaturrahim, nyambung seduluran, nyambung kasih sayang dengan keluarga, sanak saudara, tetangga, teman dan seterusnya. Yang ketujuh, watadammumu lil jari. Akhlak yang ketujuh adalah memelihara hak-hak tetangga, hidup rukun dan damai dengan tetangga, tidak merugikan, tidak menyakiti. Nah, hak-haknya kita penuhi. Ambek tonggo sing sae. Di antara hak-hak tetangga banyak sekali. Kalau tetangga kita butuh bantuan, kita bantu. Kalau diundang tidak untuk maksiat, kita datang. Kalau sakit kita jenguk. Kalau terbuka auratnya, nek buka aurate, ya napa dinapaken? Dideloki ngoten. Maksudnya terbuka auratnya itu ditutupi kejelekannya. Jadi kejelekannya jangan sampai diobral. Tapi biasa iku tangga dirasani, biasa ae mriku niku. Nek mriki mboten wonten. Sing wonten wetane Ka'bah mriku, ya. Kalau tetangga kita kena musibah, kita ikut bersedih, jangan sampai bergembira, ya. Kalau tetangga kita sukses, kita ucapkan selamat. Kalau tetangga kita mati, kita rawat, kita takziah. Kalau tetangga kita pergi, maka kita jaga rumahnya. Kalau tetangga kita membangun rumah, nah, mari kita ajak musyawarah. Atau kalau kita membangun rumah, mari kita ajak musyawarah di mana batas-batasnya dan seterusnya, jangan sampai merugikan. Kalau kita masak, ya, kalau kita masak inci porno, ojo ambune tok. Goreng kelotok masak ambune enak rek, tanggane gak diincipi ya. Utawa tuku duren tanggane diuncali kulite tok ya. Gak diincipi duren. Jadi itu diantara hak-hak tetangga. Kemudian yang kedelapan, watadammumu lis-sahibi, memelihara hak-hak teman. Hak-hak teman itu diantaranya kita bantu kesulitannya, kita jenguk kalau sakit, kita menjaga rahasianya, kita mencintainya, tidak merusak hubungan. Kemudian kita menerima udzur atau alasan. Kalau teman kita punya alasan, sudah jangan dicari-cari, yes, kita harus percaya dengan alasannya itu. Kemudian membelanya ketika ia tidak ada. Misalkan teman kita tidak ada, kemudian teman kita dikoya-koya, kita harus bisa membelanya. Kemudian mendoakan kebaikan, menasihati, mengingatkan jika teman kita keliru, lupa atau alpa. Yang kesembilan, wa ikra'ud dhaif, dan menghormati tamu. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita hormati. Bagaimana cara menghormatinya? Di antara yang pertama, menjawab salam dengan penuh kehangatan, disertai wajah yang ceria, senyum-senyum Pepsodent. Kemudian mempersilahkan masuk. Kemudian segera kita beri hidangan. Ojo diajak ngetubrus tok, ya, tapi ngombene gak metu, ya. Nek saged suka niat,
hidangan. Kados Pak Takmir tuh nek didayoi ditukokno tahu campur. Masya Allah. Itu penghormatan kepada tamu. Kemudian berbicara dengan bertutur kata yang sopan. Kemudian kalau tetangga kita pamit pulang, maka kita hantarkan dengan penuh kehangatan. Nek saged ditut nih sampai ini pintu atau pagar. Itu diantara hak-hak tetangga. Kemudian yang terakhir, waroksuhunnal haya'u, dan yang paling utama di antara semuanya, di antara 9 itu, yang paling utama yang terakhir, kata Nabi, waroksuhunnal haya', dan yang paling utama di antara semuanya adalah punya sifat malu, duwe isin. Al haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman. Malu kalau tidak berkata jujur, malu kalau malas bekerja, malas beribadah, kemudian malu kalau berbuat maksiat, malu kalau ada orang minta kemudian kita tidak bisa memberi, kemudian malu jika tidak bisa balas budi, malu tidak bisa memelihara amanat, malu tidak bisa silaturahim, malu tidak bisa memelihara hak tetangga, dan malu tidak bisa memelihara hak-hak teman, dan yang terakhir malu kalau tidak bisa menghormati tamu. Hati kuncinya malu, isin. Para jamaah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting di momentum tahun yang baru ini, kita berusaha hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Semoga kita senantiasa mendapat taufik hidayah Allah sehingga kita bisa meningkatkan iman kita, keislaman kita, dan kita memiliki 10 akhlak yang mulia yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.